Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong agak mendekat saja. Yang di belakang agak mendekat saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Maka sesungguhnya nikmat yang Allah berikan sungguh sangat banyak, dan tentu saja kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Dan kita harus meyakini barangkali ada salah satu atau beberapa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala cabut dari kita, tapi kita harus meyakini jauh lebih banyak nikmat yang kemudian harus kita syukuri. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, menunjukkan kepada kita jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Kewajiban kita mencontek jalan tersebut karena itu adalah jalan keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kami pribadi dan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita hari ini, kita akan sedikit mengupas tentang bekal di zaman fitnah. Makalahnya kita bagi saja ya, sebentar. Kita kirimkan di grup saja. Baik, kita kirimkan di grup untuk barangkali ada yang mengambil faidah. Kita bahas tentang bekal di zaman fitnah. Yang akan kita bahas tentang bekal di zaman fitnah, dan pembahasan ini kita ambil dari bukunya Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah ta'ala yang berjudul Fiqhul Fitan, yang kemudian kurang lebih membahas tentang apa yang harus kita persiapkan ketika fitnah itu terjadi. Nanti akan kita bahas apa itu fitnah. Yang pertama, sebagai muqaddimah, kita harus meyakini bahwa dunia ini adalah cobaan. Kita hidup di dunia ini adalah cobaan. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nas, apakah manusia akan menyangka ayyutraku, mereka akan ditinggalkan begitu saja, akan menyangka mereka ditinggalkan begitu saja. Ayyaqulu amanna, ditinggalkan begitu saja, mereka bilang mereka beriman. Mereka bilang beriman, lalu kemudian tidak diuji, dibiarkan begitu saja. Wa hum la yuftanun, lalu kemudian mereka tidak diuji. Tidak demikian. Ketika mereka bilang mereka beriman, mereka pasti diuji, pasti. Dan ujiannya belum tentu sama antara satu dengan yang lain. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, telah kami timpakan kepada yang sebelum kalian fitnah, fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, agar Allah Subhanahu wa taala kemudian tahu ketika fitnah itu menimpa mana dari mereka yang shadaqu, yang betul-betul kemudian benar, yang jujur, wala ya'lamannal kadzibin, dan agar tahu di antara yang mengaku beriman itu kemudian
yang dusta siapa? Sehingga hakikatnya hidup kita ya fitnah. Hidup kita cobaan. Hidup kita adalah ujian. Kemudian muqaddimah yang kedua bahwa fitnah itu berjenis-jenis. Tidak akan sama. Apa yang menimpa satu orang belum tentu kemudian sama menimpa yang lain. Bisa jadi sama, tapi mungkin kadarnya akan berbeda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian dan juga anak-anak kalian itu adalah fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu pahala yang besar. Sehingga salah satu dari jenis fitnah adalah harta. Sebagian dari kita mungkin kita tidak diuji dengan harta kita. Kadang-kadang bisa jadi orang kaya diuji dengan hartanya. Ada juga kemudian yang diuji dengan anaknya. Qadarullah mungkin anaknya sulit. Qadarullah mungkin anaknya agak berat untuk kemudian dididik, diarahkan. Semuanya punya tantangan yang berbeda-beda. Dan tidak akan sama. Tantangannya akan berbeda-beda. Sehingga harta dan juga anak akan menjadi tantangan bagi kita. Di sini di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa annallaha indahu ajrun azim. Di sisi Allah kemudian pahala yang besar. Di sini berarti maknanya ketika Allah punya pahala yang besar, ketika seseorang bersabar dengan ujian tersebut, dan di antara jenis ujiannya itu adalah harta dan juga anak, berarti kalau kita bersabar pahala Allah besar. Di samping terutama juga otomatis fitnah-fitnah yang lain selain dari harta dan juga anak yang disebutkan di dalam ayat ini. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mati. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu sekalian itu dikembalikan. Sehingga setiap dari kita pasti mati. Lalu kemudian kita kadang diuji dengan keburukan, kadang diuji dengan kebaikan. Diuji dengan keburukan, qadarullah mungkin ada sebagian kita sakit. Ada sebagian dari kita mungkin kecelakaan. Ada sebagian dari kita mungkin rezekinya masih belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara finansial. Macam-macam. Begitu juga kadang kebaikan. Kadang diuji dengan harta yang banyak. Kadang diuji mungkin dengan anak yang banyak. Karena kita yakin anak yang banyak kebaikan ya. Asal kita kemudian mampu mengaturnya dengan baik dan benar. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Maksudnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita tidak sia-sia ketika dikembalikan. Ketika kita kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita bawa adalah amalan kita. Maka ketika kemudian kita diuji tersebut, maka amalan kita itu seberapa banyak? Karena itu ujian kita berarti peluang kita. Sebagaimana kemudian ujian orang lain, peluang mereka untuk mendapatkan pahala. Karena dikembalikan kepada Allah, dan yang dibawa adalah amalannya, bukan hartanya. Amalannya. Sehingga ujian tersebut adalah peluang bagi kita. Sejauh mana kemudian kita bersabar, sejauh mana kita berusaha, sejauh mana kemudian kita beramal dari cobaan tersebut. Karena setiap orang pasti berbeda satu sama lain. Kemudian inti dari fitnah dikatakan oleh Ibnu Mandzur bahwa beliau mengatakan wajima'u ma'nal fitnah al-ibtila wal imtihan wal ikhtibar. Poros inti dari fitnah itu adalah bala, ujian dan juga cobaan. Semua jenis cobaan. Berarti fitnah secara umum maknanya ya ujian, ya cobaan. Dan hal itu semua bermacam-macam. Jenisnya bervariasi, sangat banyak sekali. Kemudian maksud dari fitnah yang kita maksudkan di sini adalah
Fitnah yang menjadi maksud pembahasan di sini adalah fitnah yang menimpa umat secara umum. Di mana misalkan fitnah itu, misalkan ya, di antaranya adalah fitnah pemberontakan terhadap waliul amri, fitnah pemberontakan kepada pemimpin, kepada pemerintah. Pemberontakan kepada pemerintah itu bisa dengan lisan, dengan ucapan kita. Pemberontakan itu bisa dengan tingkah laku, dengan apa yang kita lakukan, dari perbuatan kita. Orang yang memberontak sering kemudian mereka disebut orang-orang yang keluar. Karena itu, orang yang kemudian tidak taat dan memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, mereka disebutnya Khawarij, dari kharaja, yaitu keluar. Keluar dari mana? Keluar dari ketaatan. Dan keluar dari ketaatan itu kemudian bisa dilakukan dengan lisan, bisa dilakukan dengan perbuatan. Ketika dilakukan dengan lisan, salah satunya adalah memprovokasi, merendahkan, mencela, dan berbagai macam bentuk yang lain. Dengan perbuatan, misalkan menghunuskan pedang, misalkan kemudian turun ke jalan menuntut pemerintah dan segala macam. Termasuk diantaranya ya demonstrasi. Termasuk diantaranya demonstrasi. Sehingga itu juga bagian dari fitnah. Itu bagian dari masalah. Itu bagian dari cobaan. Karena mereka diuji dengan cobaan. Cobaan itu salah satunya adalah syubhat yang kemudian menempel di pikiran. Sehingga kemudian harusnya mereka tidak boleh memberontak. Mereka kemudian cara berpikirnya keliru. Ketika cara berpikirnya keliru, ini syubhat. Sama misalkan ketika orang-orang tidak paham dengan agama, lalu kemudian mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu benar, itu kan sudah syubhat. Misalkan, kita meyakini bahwasanya berkumpul di tempatnya orang meninggal, itu kan kebid'ahan. Orang yang kemudian menganggap itu bagian dari syariat dan menjalankannya, berarti cara berpikirnya keliru. Dan itu adalah syubhat. Itu fitnah juga. Karena menimpa cara berpikirnya dia. Sehingga cara berpikirnya keliru. Harusnya secara dalil nggak boleh berkumpul di tempatnya orang meninggal. Dan ini bisa dibilang kesepakatannya para ulama. Berkumpul di tempatnya orang meninggal nggak boleh, makan-makan nggak boleh. Nah, ini juga bagian dari syubhat. Dan ini juga fitnah. Sama misalkan kemudian orang yang tidak terima dengan pemimpinnya lalu kemudian berusaha memberontak, ini juga bagian dari fitnah. Karena pola pikirnya keliru. Pola pikirnya keliru. Khawarij, pola pikirnya keliru. Akhirnya bunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita bayangkan, manusia terbaik pada masa itu yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibunuh oleh mereka. Perumpamaannya kalau dalam bahasa kita, mereka itu seperti anak ayam mati di lubung padi. Karena pada masa itu ada lubung padi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Harusnya mereka dapat lubung padi, dapat ilmu yang banyak. Manusia terbaik bukannya diikutin, malah dibunuh. Sama dengan Utsman. Orang memberontak kepada Utsman, padahal waktu itu Utsman adalah manusia terbaik seluruh dunia tanpa pengecualian. Lalu kemudian justru sebagian orang yang memberontak itu malah kemudian membunuh Utsman bin Affan. Ini fitnah. Karena kemudian pola pikir yang salah memenuhi pikiran mereka. Dan ini berbahaya. Sangat berbahaya. Kemudian di sisi lain, fitnah yang kita maksud juga adalah pengerusakan. Kita tahu kemudian di antara sebab kerusakan adalah pemberontakan itu tadi. Pemberontakan. Kita masih ingat Bapak-bapak yang kelahiran 60-an, kelahiran 70-an, insya Allah masih ingat peristiwa 98. Kita masih ingat peristiwa tahun 98. Insya Allah yang duduk di sini paling tidak pernah dengar lah. Kita waktu itu usia 10 tahun. Kita tahu bahwa pada masa itu kemudian di Solo kan rusak. Di Solo kemudian hancur segala macam. Itu bagian dari fitnah juga. Sampai kemudian orang yang fitnah itu kemudian mau menjalar ke Jogja. Lalu kemudian orang Jogja akhirnya motong pohon di pinggir jalan agar kemudian fitnah itu tidak merembet ke sana. Karena di Solo pembakaran kan sudah luar biasa.
Dan kita banyak dengar ceritanya, berita juga banyak, clipping berita juga banyak. Itu juga bagian dari fitnah. Ketika kemudian tidak terkendali, ya seperti itu fitnahnya. Dan sebagian dari kita kan jadi saksi mata ya. Itu pengerusakan. Kemudian dan penghancuran, yang kemudian sering disebut terorisme. Terorisme sendiri berarti menimbulkan teror, menjadikan orang kemudian takut. Dan kadang-kadang kemudian terorisme ada kaitannya dengan pengkafiran. Ketika sebagian orang kemudian membawa bom, lalu kemudian memasang target sampai banyak orang yang terbunuh, itu banyak berasal dari pengkafiran. Dan hal itu sangat berbahaya karena berasal dari pola pikir yang keliru, yang tidak benar. Begitu juga kemudian pengkafiran, karena biasanya terorisme itu terkait dengan pengkafiran. Terkait dengan pengkafiran. Jadi ketika kemudian mengkafirkan, maka mereka kemudian mudah membunuh orang. Sama misalkan mereka, orang yang Khawarij tersebut, mereka mengkafirkan Utsman dan juga kemudian mengkafirkan Ali. Khawarij tadi yang kita ceritakan, mereka itu mengkafirkan Utsman dan mereka mengkafirkan Ali. Itu menjadikan mereka kemudian membunuh keduanya. Karena mengkafirkan dulu, baru kemudian membunuh. Sehingga itu fitnah, karena pola pikir mereka keliru. Pola pikir mereka kemudian tidak benar, tidak sesuai dengan syariat. Kemudian juga ada pembid'ahan. Kemudian juga ada pemfasikan. Pemfasikan itu berarti menganggap seseorang sebagai fasik, pendosa. Begitu juga memberikan julukan yang buruk tanpa memperhatikan tuntutan syar'i dalam pensifatan ini. Misalkan, belakangan ini ada sebagian orang itu mudah mengkafirkan orang. Beberapa hari belakangan ini ya. Kalau jenengan misalkan buka medsos, sebagian kemudian mudah mengkafirkan saudaranya yang lain. Hanya karena beberapa sisi beda pendapat. Mudah dikafirkan. Misalkan ada sebagian orang kemudian mudah memberikan gelar kepada sesama muslim, dibilang, mohon maaf ya, dibilang misalkan Zionis lokal. Itu kan identik dengan Yahudi. Ini kan bahaya. Ini tidak berdasarkan kepada ilmu. Sangat berbahaya, sangat berbahaya. Maka tidak boleh sembarangan berbicara. Tidak boleh sembarangan berbicara. Kemudian fitnah saling membenci, padahal tanpa ada alasan yang jelas. Itu juga fitnah. Kemudian saling membelakangi, tidak mau bicara. Kemudian saling menghajar, saling memboikot, padahal kemudian tidak ikut kaidah. Itu beberapa maksud dari fitnah yang kita maksudkan di sini. Kemudian fitnah itu punya akibat. Muawiyah pernah mengatakan bahwa hati-hati ketika fitnah itu muncul. Jangan sampai pandanganmu kabur dengannya, maksudnya dengan fitnah tersebut. Ketika fitnah itu muncul, pola pikir kita itu kemudian tidak lagi bisa normal. Tidak lagi bisa normal. Pandangan kita itu kemudian terganggu. Yang dimaksud dengan pandangan itu adalah pandangan ilmu kita itu terganggu ketika fitnah itu muncul. Sama misalkan ketika kondisi berasap misalkan, atau kondisi ketika masih embun, ketika kita naik motor, kita sulit untuk kemudian berjalan dengan cepat melewati jalan tertentu gara-gara pandangan kita tertutupi. Sama dengan hal tersebut. Hanya bedanya yang sedang kita hadapi sekarang, ini kaitannya fitnah dalam agama kita. Sedangkan ketika kita jalan, kondisinya gelap, kondisinya kemudian mungkin embun, itu dalam kondisi kehidupan kita secara duniawi. Tapi kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Kita kemudian tidak bisa berjalan dengan benar. Pandangan kita kemudian tidak benar. Karena pandanganmu kabur dengannya, karena ia akan menghancurkan penghidupan. Misalkan, ketika kemudian fitnah itu terjadi, pemberontakan terjadi kemudian penghidupan susah. Ketika pemberontakan terjadi, orang susah untuk makan. Jangankan untuk makan, mereka kadang-kadang belum tentu punya uang. Penghidupan susah. Begitu juga kemudian mengeruhkan nikmat. Nikmat itu menjadi keruh. Tidak lagi kemudian nikmat itu tidak lagi bersih. Sehingga yang didapat itu hanya sebagian kecil dari nikmat yang harusnya bisa mereka dapatkan. Dan kemudian mewariskan kebinasaan. Karena banyak orang yang terbunuh. Banyak orang kemudian yang terbunuh.
Baik. Kemudian sikap ulama terhadap fitnah, sebagian salaf mengatakan al-fitnah idza aqbalat arafahal ulama. Fitnah ketika muncul, ulama itu tahu. Wa in ghamasa fiha dahma. Adapun orang awam akan tenggelam dalam fitnah tersebut. Wa idza adbarat, jika kemudian sudah berlalu, arafahad dahma. Orang awam itu kemudian baru tahu, oh itu toh fitnahnya sudah lewat. Misalkan kondisi belakangan ini, para ulama tahu ini fitnah. Orang awam kemudian mereka akan tenggelam dalam fitnah tersebut. Ketika kemudian peristiwa ini lewat, orang tahu, oh saya salah toh. Oh kemarin itu salah toh. Oh yang benar ternyata kemarin seperti itu toh. Orang awam akan seperti itu. Para ulama sudah tahu bahwasanya ini fitnah. Hati-hati. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir, seorang tabi'in mengatakan, innal fitnah idza aqbalat tashabbahat. Fitnah itu ketika datang akan menjadi tashabbahat, akan rancu, sulit untuk dibedakan. Ini untuk orang awam ya. Wa idza adbarat tabayyanat. Ketika sudah lewat akan nampak jelas. Oh ternyata saya salah. Oh ternyata saya keliru. Kemudian Hasan Al-Basri juga mengatakan inna hadhil fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim. Fitnah ini ketika datang, semua orang yang berilmu, ulama itu tahu. Wa idza adbarat, ketika fitnah ini lewat, arafaha kullu jahil. Semua orang yang jahil tahu. Oh, dulu kayak gitu tuh. Oh, dulu seperti itu. Sehingga kita waspada. Salah satu hal yang kemudian perlu kita waspadai bahwa sekarang zamannya medsos, maka jari jemari kita ini harus kita perhatikan benar-benar. Jangan sampai kemudian yang kita baca, yang kita dengarkan, kemudian yang kita share, nanti pertanggungjawabannya berat. Jangan sampai. Peristiwa yang terjadi hari ini mengingatkan kita dengan peristiwa tahun 90-an. Ketika waktu itu kemudian Kuwait diserang oleh Saudi. Kuwait diserang oleh Irak. Lalu kemudian orang Kuwait minta tolong ke Saudi. Saudi kemudian minta tolong ke banyak negara. Akhirnya kemudian minta tolong ke banyak negara, sebagiannya bukan negara muslim, tapi memang tujuannya untuk menarik agar kemudian orang Kuwait tidak terzalimi, karena mereka terzalimi. Singkat cerita kemudian Kuwait bisa dibebaskan. Jasanya Saudi sangat besar. Sebagian orang bahkan menggratiskan orang Kuwait untuk tinggal di hotel di Saudi, gratis. Perlakuannya seperti perlakuannya penduduk Saudi kepada penduduk mereka sendiri, padahal mereka Kuwait. Singkat kata, kemudian Kuwait dibebaskan. Ketika kemudian mereka berusaha untuk membebaskan Kuwait, banyak orang kemudian antipati, mencela para ulama. Dianggap para ulama tidak tahu masalah. Lalu kemudian menjuluki dengan julukan-julukan yang sangat buruk sekali. Kemudian di sisi lain, Saudi kemudian dicela segala macam. Hari ini mirip. Hari ini sangat mirip. Para ulama seakan-akan kemudian tidak ada harganya. Karena banyak orang yang tidak tahu ilmu, banyak bicara sembarangan. Kemudian banyak pemerintah disalahkan, terutama pemerintah Saudi. Kita bilang bahwa pemerintah Saudi tidak akan kemudian sempurna, karena kesempurnaan bukan milik manusia. Tapi mereka berusaha sekuat tenaga. Dan jangan sampai ada di antara kita, jangan sampai ada di antara kita mencela Saudi. Karena kalau mencela Saudi, takutnya nanti mencela para ulamanya, mencela ahlu sunnah secara umum. Karena itu kita berhati-hati. Karena semua berita harus kita pastikan. Karena kita bertanggung jawab dengan berita yang sampai kepada kita. Kemudian selanjutnya, poin yang ketujuh, siapa yang menggelorakan fitnah? Siapa yang menggelorakan? Yang pertama adalah orang berniat baik yang tidak faqih. Orang berniat baik, niatnya baik, tapi kemudian dia tidak punya ilmu. Niatnya baik. Dan ini banyak.
Di Indonesia sangat banyak. Karena banyak orang kemudian ketika tidak berilmu, apa yang dia gunakan? Kemungkinan pertama, dia pakai akal. Kemungkinan yang kedua, dia pakai perasaan. Ketika kemudian perasaannya tidak diatur dengan akalnya, tidak diatur dengan dalil syariat, apa yang akan terjadi? Akan kemudian menjadi angin puting beliung, akan mencelakakan dia. Syekh Utsaimin rahimahullah menggambarkan bahwa akal yang kemudian tidak dituntun dengan dalil itu seperti angin kencang, seperti awasif, seperti angin kencang. Karena itu salah satu kaidah penting dalam menghadapi fitnah, dan ini nanti ada di akhir, saya tidak tahu sampai atau tidak, kita tekankan sekarang bahwa kalau kita punya perasaan, kita setir perasaan kita dengan akal kita. Kita setir akal kita dengan dalil. Itu kalau kita ingin selamat. Dan ini mungkin kita sudah sampaikan berkali-kali. Tapi ini salah satu kaidah dasar. Jangan sampai perasaan kita kemudian kalah dengan akal kita. Apakah selesai? Belum. Akal kita harus disetir dengan dalil. Itu kalau kita ingin selamat. Itu kalau kita kemudian ingin selamat. Karena itu perasaan diatur oleh akal, akal diarahkan oleh kemudian dalil. Ketika ulama bilang seperti ini, jangan kita ngukurnya pakai perasaan. Oh, nggak peduli dengan urusan itu. Mereka punya ukuran yang kita belum tahu. Kalaupun dijelaskan, belum tentu semua orang paham dengan ukuran tersebut. Belum tentu tahu, belum tentu kemudian bisa dijelaskan. Kalaupun dijelaskan sekali lagi, belum tentu paham. Karena itu kita berusaha untuk menahan diri tidak sembarangan. Kita menahan diri untuk hati-hati. Sehingga yang pertama adalah orang niat baik tapi yang tidak faqih. Yang kedua, orang jahat yang berniat buruk. Orang jahat yang berniat buruk. Ini lebih parah daripada yang pertama. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah mengatakan, beliau mengatakan, innama yu'tar rajulu imma min su'i fahmihi wa imma min su'i qasdihi kilaihima. Orang kemudian melakukan kesalahan, kemungkinan pertama karena min su'i qasdihi. Pertama min su'i fahmihi, mohon maaf. Min su'i fahmihi, dari keburukan dia memahami, nggak paham. Jadi dia salah karena dia nggak paham. Au min su'i qasdihi, atau kemudian dari niatnya yang buruk. Kilaihima, keduanya, dari kedua tadi. Karena itu orang salah, kemungkinannya ada dua. Satu, memang kemudian dia niatnya baik, tapi kemudian dia tidak paham. Yang kemungkinan kedua, kemudian niatnya itu memang sudah nggak baik. Apa katanya Ibnu Qayyim setelahnya? Fa in ijtama'a kamula nasibuhu minadh-dhalal. Kalau keduanya ngumpul, niatnya jahat, pemahamannya jelek, sempurna jatah kesesatannya. Niatnya buruk, pemahamannya buruk, sempurna jatah kesesatannya. Dan itu yang banyak terjadi. Masih mendingan orang kemudian niatnya baik, jalannya salah. Lalu kemudian kalau sudah berkumpul, sudah niatnya nggak benar, pemahamannya buruk, sudah tambah merusak lebih banyak. Dan itu kita sangat harus hati-hati. Karena itu kemudian kita beranjak kepada poin yang ke setelahnya ya. Ini barangkali poin yang ke-8 nih. Kok ditulis 6? Perlu diedit ya. Jadi kemudian sekarang kita bahas intinya. Apa saja bekal menghadapi fitnah? Yang pertama, menetapi sunnah. Hadisnya masyhur ya. Hadis ini masyhur. Hadis Irbad bin Sariyah. Jadi waalaikum bisunnati. Perintahnya Rasulullah SAW, alaikum bisunnati. Hendaklah kalian menetapi sunnahku. Apakah sunnah? Maknanya itu perkara sunnah yang mustahab? Bukan. Sunnah yang dimaksud di sini itu adalah jalan beragama. Sunnah dalam hal ini itu adalah jalan beragama. Sekali lagi, sunnah di sini maknanya jalan beragama. Bukan kemudian sunnah maknanya kita bukan sholat wajib, kita sholatnya sholat sunnah. Bukan itu. Itu beda. Penggunaannya beda. Ini sunnah maknanya jalan beragama. Kita ikut jalan beragamanya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah juga memberikan nasihat, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian ikuti jalan beragamanya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang mendapatkan petunjuk setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali.
kita ikutin jalan mereka kalau kita ingin selamat. Sehingga bagaimana kita tahu sunnahnya? Belajar. Kalau belum tahu bagaimana? Nanya. Kalau kemudian kita menghadapi lalu kemudian kita tidak tahu harus ngapa-ngapain, tahan. Jangan keburu-buru. Sederhananya seperti itu. Baik, ini yang pertama, menetapi sunnah. Yang kedua, kemudian tidak menyelisihi dalil sekehendak hatinya dan mengembalikannya sesuai syariat. Ini yang kedua ya. Mungkin kita tambah 5 menit ya. Jadi yang kedua adalah tidak menyelisihi dalil sekehendak hatinya. Karena dalil itu kemudian harus difahami dengan pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar itu pemahamannya para sahabat. Salah satu sebab, tadi kita sudah ceritakan Khawarij ya. Salah satu sebab kenapa Khawarij itu keliru cara berpikirnya, karena mereka nggak ngikutin pemahamannya para sahabat. Kan mereka pada masa itu ketemu dengan Utsman, harusnya ngikutin Utsman. Ketika zamannya Ali, harusnya mereka ngikutin Ali. Ketika mereka nggak ngikutin pemahamannya para sahabat, apa yang terjadi? Mereka mengkafirkan. Ujung-ujungnya Utsman dibunuh. Ketika zamannya Ali, mereka harusnya ngikutin Ali, lalu kemudian mereka nggak mau ngikutin Ali, bahkan mengkafirkan Ali. Ujung-ujungnya membunuh Ali. Na'udzubillah. Ini salah satu dalil jelas bahwa pemahamannya para sahabat itu harus kita ikutin. Dalil syariat banyak sekali. Ini untuk memudahkan pemahaman kita saja. Kemudian sehingga dalil itu harus difahami dengan pemahaman yang benar. Jangan pakai akal, jangan pakai perasaan. Karena kalau kemudian agama ini berdasarkan akal atau berdasarkan perasaan, orang-orang yang menyimpang di luar sana itu lebih bagus daripada kita. Kalau agama itu pakai akal, agama itu pakai perasaan, orang-orang ahlul bidah, orang-orang yang menyimpang dari sunnah di luar sana, itu lebih bagus daripada kita. Itu katanya Syekh Utsaimin rahimahullah. Karena sekali lagi, agama kita itu agama dalil. Kenapa kita ke kanan? Karena dalil bilang seperti ini. Kenapa kita kemudian ke sana? Karena dalil bilang seperti itu. Bukan karena akal kita, bukan karena perasaan kita, sama sekali bukan. Tapi ketika dalil bilang seperti itu, kita berusaha. Bisa jadi kita keliru. Kita kemudian terperosok, bisa jadi. Karena keimanan masing-masing orang berbeda, keilmuan masing-masing orang kemudian berbeda. Sehingga kita berusaha untuk saling menguatkan satu sama lain. Kemudian yang ketiga, bekerja keras menuntut ilmu dan lari dari kebodohan. Karena modal untuk bisa selamat dengan ilmu. Tanpa ilmu sulit untuk bisa selamat. Karena itu ilmu syar'i penting dan ini akan kita bawa mati. Sehingga kemudian kita sama-sama berusaha. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, dekat dengan ulama. Dekat dengan ulama. Sehingga ketika tidak paham, tanya ke ulama. Tanya ke ulama. Kalau kemudian ada di antara ulama, misalkan kemudian ada beberapa perbedaan, maka cek kira-kira yang menurut kita yakin lebih keilmuannya lebih kuat, lalu kemudian secara pengalaman lebih kuat, kemudian secara pengamalan lebih bagus, kita ambil yang sini. Kalau misalkan ada perbedaan, kita ambil yang lebih kuat ilmunya, yang kita yakini kemudian kesolehannya lebih kuat, pengamalannya lebih kuat, itu yang kemudian kita ambil. Kemudian yang kelima, istiqomah dalam jamaah kaum muslimin. Yang dimaksud dengan jamaah kaum muslimin di sini, salah satu maknanya adalah kita taat kepada pemerintah. Salah satu maknanya di sini adalah kita taat kepada pemerintah. Maksud kita bahwa ada urusan tertentu, itu memang bukan urusan kita pribadi sebagai salah satu warga negara. Ada urusan tertentu, itu memang ranahnya, bidangnya pemerintah. Kenapa Saudi kemudian misalkan nggak seperti tahun 65 dulu, Raja Faisal bisa kemudian narik boikot dengan minyaknya, misalkan. Ya kita nggak tahu, bukan urusan kita. Itu urusannya pemerintah yang tahu maslahatnya gitu. Sehingga hari ini kemudian jangan sampai kita yang tidak tahu apa-apa kemudian berubah jadi pengamat politik.
Jangan. Sebagian orang kemudian punya guyonan ngomong politik. Nggak bener. Kita nggak punya modal. Jangan, hati-hati. Nanti malah banyak salahnya. Dan kita bertanggung jawab dengan apa yang nanti kita tuliskan, yang kita sampaikan. Lebih baik kita menahan diri. Daripada ngurusin seperti itu, cucian di belakang belum selesai. Pintu rumah bocor, genteng masih bocor. Tadi kan di grup ada yang ngeluh gentengnya bocor. Dan segala macam. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan, insya Allah. Dan itu kan manfaat secara duniawi. Habis itu pintu rumah kita kemudian kocak, katanya orang Jawa. Kita perbaikin. Motor kita kemudian nggak enak, ayo bawa ke bengkel. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan, insya Allah. Sehingga kita lebih hati-hati. Kemudian sedikit lagi. Kemudian poin yang keenam, berpegang kepada ulama kibar dan hati-hati dengan perkataannya junior. Iya. Sehingga kita pastikan ulama yang kemudian memang keilmuannya diakui siapa. Kita ikutin beliau. Kita berusaha. Ketika kita khawatir apa yang kita sampaikan itu kemudian salah, kita diam saja. Kita diam dulu, tahan. Lebih baik kita kemudian menahan. Masih banyak urusan yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang kita haus kan, belum minum dulu. Kadang-kadang kita mungkin jajan, ya udah jajan aja dulu daripada ngomong sembarangan. Gak apa-apa. Sehingga banyak hal yang bisa kita lakukan, insya Allah. Daripada kemudian kita terjatuh dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga kita harus tahu kepada siapa kita kemudian ikut. Kemudian yang ketujuh, membersamai orang baik. Berteman dengan orang baik. Cari orang-orang baik yang kemudian kita tahu dia berusaha menjaga agamanya. Kita ikutin dia. Jangan sampai kemudian pergaulan kita salah. Orang hari ini bilang circle-nya. Teman mainnya siapa gitu. Kalau ke teman main kita kurang baik, ya kemungkinan besar kita akan terbawa. Maka berusaha untuk kita jaga. Salah satu kemudian membersamai orang baik dalam hari ini itu juga medsos kita. Pilih teman yang benar dalam medsos kita. Kalau boleh kita sarankan, jenengan pasti punya medsos. Hari ini sarana yang tepat untuk kemudian memutus pertemanan atau kemudian keluar dari grup yang tidak bermanfaat. Ini kesempatan. Kalau kemudian orang protes, nggak apa-apa, sabar saja. Paling ditanyain cuma sekali. Nggak apa-apa. Kalau ada teman yang kemudian membahayakan agama kita, ngomongnya sembarangan, ngomongnya ngawur. Kalau mau bersihkan saja. Grup yang kemudian kita kurang manfaat, keluar saja. Ini kesempatan. Karena ketika fitnah terjadi, itu pada kelihatan semua. Sikapnya itu pada kelihatan semua. Ketika yang tadi kita bilang, ketika Kuwait diserang tahun 91, orang-orang yang kemudian sebelumnya itu tidak nampak hakikatnya, pada nampak semua. Ketika di Mesir terjadi pemberontakan tahun 2011, pada nampak semua. Orang-orang yang padanya awalnya itu nggak percaya, orang ini ngawur, orang ini nggak benar. Sebagian orang itu nggak percaya. Tapi kemudian ketahuan, benar ternyata. Mereka itu sembarangan, mereka itu ngawur, nggak ikut agama yang benar. Kelihatan semua ketika fitnah itu terjadi. Kemudian yang ke-8, tidak pelin-pelan. Kita berusaha untuk kemudian punya komitmen yang kuat ya. Baik. Sehingga kurang lebih itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi intinya kita menahan diri, dan sebagaimana sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz Lutfi sebelumnya ya, di beberapa tempat, bahwa salah satu fikih yang benar pada hari ini adalah fikih untuk diam. Dan beliau hafizahullah benar dalam hal ini. Sekarang lebih banyak kita perlu untuk diam. Kalaupun bisa kemudian membagikan hal yang manfaat, bagikan saja hal yang manfaat yang kita tahu. Tidak mencampuri urusan yang memang bukan di luar kuasa kita, di luar pengetahuan kita. Sekali lagi, kalau ada berita, dipastikan dulu benar atau salah. Kalau tidak tahu berita ini benar atau salah, tanya kepada yang antum anggap tahu. Ketika kemudian benar ternyata, dan ini manfaat, dan ini kemudian benar, memang seperti itu, nanti pastikan lagi.
Proses selanjutnya adalah pastikan lagi. Di-share atau disimpan pribadi saja. Ini juga perlu fikih juga, perlu pemahaman juga. Kalau masih bingung, tanya lagi. Perlu di-share nggak Ustadz? Perlu di-share nggak Mas? Perlu di-share nggak Pastikan lagi. Kalau memang kemudian manfaat, silakan share. Kalau kemudian tidak manfaat, jangan di-share. Ini kaidah sederhana ketika kita hari ini menghadapi informasi yang begitu banyak. Campur aduk, seakan-akan otak kita itu penuh dengan informasi. Sederhananya seperti itu. Kaidah dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada berita dari orang-orang fasik, hendaklah kalian kemudian mengeceknya kembali, mengcross-checknya, tabayyun. Kita mengcross-checknya, sehingga semua berita kita cross-check, baik dari orang munafik, begitu juga dari orang kafir. Sehingga sekali lagi, semua dari kita pasti akan menghadapi ujian, cobaan, dan fitnah. Dan hari ini sangat besar. Karena itu kita sama-sama waspada. Karena itu nikmat kita ada di sini. Itu wallahi nikmat yang sangat besar. Dan kita semua sama-sama berusaha untuk bersyukur dengan nikmat tersebut. Karena bisa jadi nikmat ini tidak akan bisa dihitung dengan harta seberapapun. Betapa banyak orang di luar sana, mereka dimudahkan dalam urusan harta, tapi kemudian urusan agamanya nggak karu-karuan. Meskipun kemudian kita belum tentu bisa menjadi orang soleh, paling tidak kita deket-deket dengan orang soleh, barangkali kecipratan. Daripada kita kemudian kecipratan tukang orang bikin tukang besi ya, baju kita kemudian bolong segala macam, tukang las ya, baju kita nanti rusak, kan mendingan kecipratan tukang minyak wangi, kita dapat wanginya. Paling tidak kemudian kita bareng dengan orang-orang yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di dalam sunnah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.